Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Jika dikatakan kita akan bahas film, hari ini enggak, kita bahas bola. Pertama saya akan bahas Inter. Kalah 5-0 dari PSG dengan tekanan seperti itu ya sangat menyakitkan hati ya. Bukan hanya pendukung Inter ya. Kalau saya pakai akal sehat saya, ini sebuah hinaan buat Liga Serie A. Harusnya juga semua pendukung Liga Serie A merasa prihatin, bukan main ketawa ketiwi. Semuanya harusnya prihatin. Kalau menurut saya semua prihatin. Ada klub bisa masuk lagi 2 final dalam rentan waktu yang lebih sedikit. Itu sebuah prestasi. Atlanta menang pun waktu itu saya tetap senang ya. Atlanta menang. Berarti keuntungan bagi Liga Italia, Liga Serie A. Sekarang saya berkalah 5-0. Yang ada di otak saya, mestinya semua pemangku kebijakan langsung meresponnya secara penuh perhatian. Apakah ada kritik yang bisa membangun Liga Serie A pas, ataupun kritiknya cuma sama Inter doang, juga harus benar-benar dipikirin baik-baik. Itu menurutku ya, karena sebuah klub yang bawa nama Serie A tuh layak didukung kalau dari partai final. Itu menurutku. Kedua, yang paling penting di dalam video ini, saya akan bahas Gasperini. Gasperini pindah ke Roma. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah dengan namanya Gasperini berarti peluang pelatih luar negeri pupus. Kedua adalah bagaimana kita melihat Gasperini. Kalau kalian nggak suka melihat klub lain besar dan berpikir kenapa klub lain lebih bisa bisa berjalan lebih sukses daripada klub lain, dibandingin Roma, kalian masa bodoh. Gasperini nggak bisa kita nggak bisa dukung kayak gitu. Kita dukung karena dia pelatih Roma dengan alasan dia pelatih Roma saja. Menurutku adalah alasan latar belakang dia sangat penting, karena latar belakangnya di Atalanta dari dalam 9 tahun dia melatih, atau 9 musim dia melatih, dia bisa bawa 51% kemenangan. Sekitar dari 400 sekian laga dia menang 281%, 281 pertandingan, alias 51% dari pertandingan dia bisa menang. Berarti ini pelatih punya suatu sistem yang benar-benar berjalan baik. Dan kita juga harus mengakui dalam 9 tahun terakhir Roma jarang sekali di atas Atalanta. Itu yang menjelaskan kedua. Ketiga adalah dia pelatih yang mengedepankan sebab dalam menyerang dengan gaya Italia. Kita udah pernah lihat Miss Ernia Ricci. Kita pernah sempat dilatih Zeman periode kedua. Dengan pelatih Gasperini, kita harusnya bisa berekspektasi dalam sepak bola menyerang. Awal-awalnya di milenium awal ini adalah gayanya Roma. Itu yang ketiga. Keempat yang paling menurutku penting adalah apakah kita benar-benar siap mendukung Gasperini. Ya, sebagian pendukung Roma pun kesel sama Gasperini, tetapi dalam membangun skuad dan menunjukkan dia bisa melatih skuad Roma itu butuh dukungan. Dia butuh
kekuasaan mutlak di ruang ganti ataupun di pembangunan skuadnya. Jadi, saya tidak akan merasa khawatir misalnya Paredes dibuang, karena ada beberapa hal yang menurut saya setiap pemain bisa dibuang dan dipertahankan. Misalnya Bryan Cristante beritanya Santer mau dipertahankan. Oh, mungkin juga kalau pendapat saya di beberapa pertandingan terakhir dia memerankan kunci dalam menjaga permainan Roma terus tetap stabil. Bahkan hanya sepanjang tahun ini cuma 1 atau 2 kekalahan. Terus yang kedua adalah misalnya kalau kenapa Paredes diberitakan dijual dan tidak diinginkan dalam sampai hari Rabu jam 10 hari ini saya tahunya Paredes itu mau dijual ke Boca Junior 3 juta. Kemungkinan besar Paredes adalah dia sudah diberitakan bakal dihongkang. Kedua adalah secara performa tim dan bagaimana dia bisa berkontribusi di ruang ganti itu permainannya bisa ups and down. Dan sangat mungkin karena rekod dia bersilih tegang dengan pelatih asal Italia ketemu Gasperini merasa akan memicu konflik karena sempat ada berita kalau Gasperini melatih Roma ada 9 pemain yang harus dia inginkan dibuang, salah satunya Paredes. Itu kalian bisa lihat di pemberitaan bulan Februari 2025. Terakhir, kelima adalah Roma memang butuh waktu yang sangat panjang dalam Gasperini membuktikan kualitasnya, karena sepanjang dia pelatih kemenangan Atlanta di Europa League adalah salah satu atau satu-satunya prestasi mayor yang dia bisa hasilkan. Kedua adalah dia hampir tidak pernah menjuarai trofi domestik secara mayor. Yang terakhir yang paling penting adalah kalau kamu bersingkat keinginan mempersiapkan kita main di Liga Champion, bonus kalau kita bisa menjadi Liga Serie A. Gasperini adalah orangnya. Dia tipe pelatih yang meningkatkan kekuatan tim secara bertahap. Itu yang pertama. Dia pelatih yang mampu menunjukkan kepada Roma dan para pelupau Roma dalam 9 musim terakhir dia lebih banyak berada di atas timnya, berada di atas di bawah di atas Roma. Dan yang paling penting adalah dia adalah pelatih yang cukup bisa mempertahankan kualitas tim meskipun banyak yang keluar dan pergi. Mungkin satu pemain pergi abis itu dia bisa menemukan bakat lain. Itu jadi kualitas Gasperini. Mungkin tidak trofi, tapi dia bisa menjamin, ada kemungkinan dia bisa menjamin kualitas tim itu bisa bertahan lebih panjang. Kita tahu lah kalau kualitas tim bisa meningkat, pada kemungkinan kita ada di peringkat 3, 4. Artinya kita bisa mendapat Liga Champion. Performa tim bakal baik di domestik maupun di Eropa bisa bisa cukup bagus. Dan info terakhir adalah dia pernah juara Europa League, Roma belum, dan
Lalu Roma posisinya di Europa League paling jelek dalam 5 tahun terakhir. Atau dalam kompetisi Eropa 5 tahun terakhir musim lalu yang paling buruk. Dan itu kalau kita sandingkan dengan portofolio Gasperini cukup mikirin Gasperini di Europa League. Bahkan di Liga Champions. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik terus komentar. Jika ada keinginan investasi silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.